Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Terserah selamat apa ya. Ketemu lagi dengan saya, Yoga. Kali ini kita akan bahas ilmu penting tentang kanji sebelum ambil ujian JLPT. Buat kalian yang masih lemah dalam bidang kanji terutama, ini video cocok banget ya buat minasan. Kenapa sih kok kita harus belajar kanji, apalagi dalam JLPT nanti? Jawabannya adalah bahasa Jepang itu adalah bahasa yang menggunakan kanji. Seperti yang kita tahu, kanji itu digunakan di beberapa negara gitu kan. Asalnya dari mana? Dari Cina. Dari Cina masuk ke Korea. Dari Korea masuk ke Jepang gitu. Jadi dipakai di beberapa negara. Dan selain itu pun juga dipakai di Vietnam. Terus ya negara-negara pakai kanji gitu ya. Cuma sekarang nggak banyak yang pakai kanji. Bahkan sekarang Korea pun udah nggak pakai kanji lagi. Pakainya sekarang Hangul. Ya walaupun masih ada beberapa situasi yang mereka masih menggunakan kanji. Kayak di dokumen pemerintahan atau dokumen yang kayak butuh konteks gitu. Tetap mereka pakai kanji. Walaupun nggak banyak ya. Paling cuma 5%, 10%. Contohnya kayak gimana? Misalnya kita ambil ini ya. Di sini ada kalimat bahasa Jepang. Bunyinya adalah gakusei tachi ga gakkou kara kaeru. Artinya adalah para murid pulang dari sekolah. Ini saya tandain kanjinya dengan warna ungu di belakangnya. Ada warna purple ya, atau murasaki bahasa Jepangnya. Nah, walaupun tanpa warna ungu pun kita seharusnya sudah tahu, sudah bisa melihat gitu. Kalau kanji itu sangat penting dalam bahasa Jepang. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada kanji malah jadi bingung gitu. Bahasa Jepang itu bahasa yang tidak berspasi. Nggak kayak kita gitu kan. Alfabet kan berspasi ya tiap kata gitu. Saya adalah manusia gitu misalnya. Kan ada spasinya. Saya, spasi, adalah, spasi, manusia. Tapi bahasa Jepang tidak begitu. Bahasa Jepang itu nggak ada spasinya. Jadi kita mau nggak mau harus lihat, ya membedakan itu pertama dari kanji, kemudian dari partikel, dan seterusnya. Oke, jadi penggunaan kanji ini bisa sangat membantu gitu, untuk membagi tiap kata dalam kalimat itu kayak gimana. Hai. Dan biasanya untuk pembelajar pemula yang belajar bahasa Jepang, kan bahasa Jepang itu kalimatnya menggunakan kanji, nah biasanya kalau buat yang belum belajar atau belum tahu, biasanya di atasnya itu ada furigananya. Di sini ada furigananya ya. Jadi ada hiragana kecil di atas kanji itu untuk menandakan cara bacanya. Itu namanya furigana. Kemudian alasan lain kenapa kita harus belajar kanji adalah kanji itu bisa membantu kita menghafal kata dengan mudah. Enggak sih, mudah juga enggak. Contohnya di sini ya. Ini ada kata ashita wa nani desu. Ashita wa nani desu. Kalau kita pecah gitu ya. Sini misalnya kita ambil yang sebelah kanan ini ya. Ini bacanya adalah rahasia ya. Tapi kanji itu kan punya arti, tiap kanji punya arti ya. Bahkan tanpa kita belajar cara bacanya pun, kalau kita tahu arti dari kanji itu, kita bisa tahu artinya gitu. Bisa tahu artinya. Contohnya di sini ya, kita pecah, Yang pertama ada kanji itu ya, artinya adalah istirahat. Kemudian bawahnya artinya adalah hari. Nah, kalau digabung, maka artinya adalah hari libur, itu hari untuk istirahat. Nah, ini pun kita tanpa tahu cara bacanya gimana pun kita bisa tahu artinya adalah begitu. Jadi pentingnya kanji itu kayak gitu. Jadi kalau kita balik ke sini artinya adalah besok, ashita wa kyujitsu desu. Besok adalah hari libur. Nah kayak gitu ya. Jadi walaupun kita nggak belajar onyomi, nggak belajar kunyomi, kalau kita tahu arti kanji, kita bisa menebak kata itu kayak gimana. Dan ini bisa sangat membantu kita menghafal kata yang ada dalam bahasa Jepang. Jadi dibanding orang yang nggak belajar kanji, itu jelas yang belajar kanji akan jadi lebih cepat hafal dan lebih lama hafalnya karena mereka mengasosiasikan kata itu dengan gambar. Kemudian kanji itu juga bisa membantu kita menemukan konteks dalam kalimat. Kalau misalkan satu kalimat itu ditulis menggunakan hiragana semua, kita tuh kadang-kadang bingung ya, karena bahasa Jepang itu banyak kata yang homofon. Jadi walaupun katanya beda, beda arti, tapi bisa jadi cara bacanya itu sama. Kayak misalkan kita ya ada bisa ular gitu kan, bisa ular. Apakah bisa ular ataukah bisa menjadi ular kan nggak jelas ya. Jadi ya kayak gitulah. Bisa ular, nggak ini. Di Jepang juga sama, tapi
bedanya dia lebih banyak gitu. Bahkan bisa mencapai 50% kata yang sama itu ada dalam Jepang. Contohnya di sini ada niwa niwa toriga iru. Kalau nggak ada kanjinya bingung ya. Maksudnya apa sih gitu. Padahal sebetulnya adalah ya kalau ada kanjinya lebih gampang ya. Jadi seperti ini. Niwa di halaman ada niwa tori, ada 2 ekor ayam. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa sangat membantu kita memahami konteks. Kira-kira konteksnya itu apa di situ. Jadi belajar kanji itu penting ya, minasan. Jangan sampai minasan malas belajar kanji. Apalagi yang nggak mau belajar hiragana dan katakana. Persiapkanlah kursimu di tempat paling bawah bahasa Jepang. Kita lanjut ke seputar kanji. Jadi apa yang harus dipelajari kalau belajar kanji? Pertama, kanji itu punya 3 komponen. 3 komponen dasar yang harus minasan pelajari. Misalnya ya, di sini ada kanji pohon. Di sini ada kanji pohon. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia ada 3 komponen. Yang pertama ada bentuknya. Bentuk kanjinya kayak gimana. Terus yang kedua adalah bunyinya. Dia bunyinya kayak gimana. Dan ketiga adalah arti ya, udah jelas ya. So, kalau yang tadi kita hanya mengandalkan bentuk dan arti saja, maka kalau untuk realnya kita juga harus bisa cara bacanya juga harus dipelajari. So, di sini cara bacanya adalah ki dan moku ya. Nah, ini juga minasan harus pelajari, harus ketahui juga bahwa bahasa Jepang itu tiap kanjinya itu punya 2 jenis cara baca. Yang pertama cara baca dari Cina dan cara baca dari Jepang. Nah, ini yang bikin orang kesal itu ya itu ya. Karena kenapa harus ada 2 gitu? Kenapa nggak cuma 1 aja? Malah bikin bingung ya. Dan ntar pun ada lagi gitu. Onyomi pun bisa juga punya 3 jenis gitu. Ada yang dari cara baca dari zaman sekian, ada yang dari zaman sekian, dan dari zaman sekian gitu. Itu pun beda-beda. Nah, oke. Tapi ntar dulu ya. Yang penting ini dulu. Yang pertama ada bentuk, kemudian cara baca, dan arti. Ini yang minasan harus pelajari. Selain itu, untuk minasan sebagai patokan, kira-kira JLPT nanti belajar kanji seberapa banyak, dan kanji apa aja, kira-kira kanji yang akan muncul di tiap level itu ada segini ya. Minasan bisa lihat sendiri di sini. JLPTN 5 ada 80 kanji. N4 ada 170 kanji. Ini kanji baru maksudnya, kanji baru. Kalau yang atas akumulasi dari level-level sebelumnya juga. Terus kalau yang 3 370, N2 380, N1 1136. Totalnya ya tetap aja 2136. Ini Joyo kanji, kanji yang dipakai sehari-hari. Oke, nah, sekarang kita bahas bagaimana cara belajar kanji yang efektif. Kira-kira harus belajar apa gitu. Yang pertama ada kunyomi, kunyomi cara baca dari bahasa Jepang asli gitu. Dan kedua ada onyomi dari Cina gitu. Dan yang jelas artinya ya. Kalau nggak tahu artinya ya gimana mau paham. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang harus dipelajari, cuma itu doang ya. Yang jadi masalah kan karena ada banyak kanji gitu kan, ada ribuan kanji yang harus dipelajari oleh minasan. Jadi mungkin yang bikin susah adalah di situ. Tapi saya ada tips nih buat minasan. Jadi kanji itu nggak selamanya susah ya. Jadi kanji itu ada yang dari gambar alam itu, misalnya kayak matahari, gambar gunung, gambar sungai. Itu kan gampang ya karena dia dari gambar alam. Ada juga kanji itu yang gabungan dari kanji lain gitu. Jadi misalkan kanji terang kan, kanji matahari, kemudian di sebelah kanannya ada kanji bulan, artinya adalah terang. Sebenarnya ya kombinasi aja. Kalau yang gambar-gambar dari fenomena alam itu biasanya cuma di N5 saja. N4 ke atas, apalagi N3 ya cuma gabungan gitu. Gabungan kanji-kanji yang sudah ada. Ini kombinasi aja. So, misalnya ya, di sini ada kanji orang, hito, dan kanji pohon, ki. Kalau digabung, oh ya ini ganti bentuk ya, dia menjadi seperti ini. Kalau dia digabung dengan kanji lain, maka dia artinya adalah istirahat gitu. Jadi ada orang di bawah pohon lagi ngapain? Lagi istirahat ya. Ya jelas lah ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kombinasi dengan kanji-kanji yang sudah ada sebelumnya. Oke, kemudian ada tips lagi. Jadi beberapa kanji itu punya pembagian khusus. Di sebelah kanannya dia bisa menjadi bunyinya, dan sebelah kiri adalah artinya gitu. Artinya. Jadi arti plus bunyi. Misalnya kanji ini ya, ini ada kanji air dan kanji biru. Bacanya adalah sui dan sei kalau yang Cina. Kalau yang Jepang ya mizu dan ao, aoi biru.
Nah, kalau ini digabung, mizunya menjadi seperti ini ya, jadi 3, namanya sanzui. Kalau digabung, dia menjadi kyoi, artinya bersih. Nah, bacanya juga sama, sei. Yang sebelumnya juga sei kan, sama, biru juga sei. Maka kalau dia digabung dengan kanji air, maka bacanya juga tetap sei. Gitu ya. Dan kalaupun kita ubah kanjinya itu dari sanzui menjadi nichi atau hari, atau matahari, dia juga sama, bacanya tetap sei. Ya, karena dia di sebelah kanannya adalah sei ya. Jadi dia adalah komponen bunyi. Dia adalah komponen bunyi. Ini cara baca Jepangnya adalah hareru, artinya cerah. Dan masih banyak lagi ya, misalnya contohnya di sini ada sei hareru cerah, kemudian sei bersih kyoi, kemudian sei kou meminta, kemudian sei energi, dan masih banyak lagi. Dan nggak cuma ada kanji ini aja ya. Bahkan kanji yang ikiru, yang hidup pun juga sama. Banyak yang kayak gitu. Jadi kalau mau minasan tanya kanji itu susah nggak sih? Ya jawabannya enggak gitu. Karena nggak selalu susah. Ya walaupun ada susah. Kemudian minasan kalau belajar kanji itu harus belajar juga cara penggunaannya dalam kalimat dan dalam kata gitu. Karena setiap kata beda-beda cara bacanya. Ada yang dia menggunakan kunyomi, ada yang dia menggunakan onyomi, ada yang campuran juga. Jadi harus belajar betul-betul gitu minasan. Contohnya di sini, misalnya, yang pertama ada asokoni nanyani ga taorete iru. Ada sesuatu yang tumbang di sana. Nah, kira-kira ini dibacanya apa? Kalau kita lihat bentuknya sih pohon gitu kan. Tapi bacanya apa? Ada 2 kan? Ada kunyomi, ada onyomi. Ini sih gampang ya biasa. Ini sih bacanya ki, pohonnya. Ada pohon yang tumbang. Contoh lain di sini ada nani iku yote des. Rencananya akan pergi di ini gitu. Nah, ini ada pohon, kemudian hari dan matahari. Di sini kita udah bisa lihat ya, di sini adalah hari, misalnya hari. Nah, hari yang ada pohonnya apa? Ya kan dia dibaca moku, misalnya moku yobe, berarti hari Kamis. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya kombinasi tertentu gitu, dengan kata. Jadi satu kata itu kita bisa dibaca lain-lain gitu. Bahkan ada satu kata yang beberapa kata yang tidak masuk di daftar cara baca kanji gitu. Namanya jukujikun. Misalnya kayak asta gitu, terus otona dan seterusnya. Itu kan tidak masuk di daftar kanji ya, daftar cara baca kanji yang udah ditulis di kamus. Oke, desu ne. Hai. Ki ga taorete iru. Kemudian mokuyobi ni iku yote desu. Kemudian satu lagi komponen yang minasan harus sangat hafal itu adalah okurigana, desu ne. Okurigana. Contohnya di sini ada kyou no yote yo nenani. Kyou no yote yo nenani. Nah, pilihannya ada 3, desu ne. Ini bacanya tasukameru ya, semuanya tasukameru. Cuma yang mana gitu yang benar? Apakah yang ini, atau yang ini, atau yang ini gitu. Jadi minasan harus hafal banget okurigana. Jadi okurigana itu misalnya kita lagi ketemu kanji yang kata kerja gitu, misalnya kayak yomu gitu kan. Yomu kan kanjinya cuma satu ya, yo-nya aja, mu-nya kan sebagai kata bantu aja. Maksudnya huruf bantu, Dan dia nggak masuk kanji kan. Sama kayak nomu gitu sama. Mu-nya ditulis hiragana. Nah, ini juga sama, tasukameru. Kayak gimana ya harusnya benar. Nah, ini juga harus minasan kuasai dengan betul ya. Jadi ini yang benar adalah tasukameru yang A, nih. Yang benar adalah yang A, yang ada K-nya gitu. Jadi jangan sampai tertipu. Kan ada juga yang meru terus maru gitu kan. Meru, maru, kayak atatameru, atatamaru. Itu nggak pakai yang lain, cuma meru dan maru aja. Nah, tapi jangan sampai keliru ya minasan. Ini kan ada K-nya, nih. Jadi nggak ada, jadi nggak tentu gitu. Kadang iya, kadang enggak. Oke. Baiklah, ini desu ne. Oke, kita singkat, sekarang kita simpulkan untuk akhirnya. Jadi hampir tiap kata itu menggunakan kanji, ya walaupun ada yang enggak juga. Kemudian kanji membantu menghafal kata lebih gampang. Kemudian kanji membantu mengerti konteks. Dan berikutnya untuk cara belajar kanji, pertama hafalkan bentuknya, kemudian hafalkan kunyominya, hafalkan onyominya, hafalkan arti, hafalkan contoh penggunaan, dan terakhir hafalkan okurigana. Hai. Itu aja udah cukup ya minasan untuk bisa menguasai kanji. Kode wari ni shimashou, udah habis ya. Buat minasan yang mau belajar bareng, kebetulan kami lagi buka kelas ya. Kelas intensif dari N5 sampai N3. Kelasnya diadakan hari Senin sampai Jumat di malam jam 7:30 sampai jam 9. Kelasnya dicek sama orang Jepang langsung dan sisinya mumpuni, jadi minasan pasti nggak akan nyesel gabung di kelas kami. Hai.
Minasan kalau ada komentar, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau minasan merasa terbantu dengan adanya video ini. Ja, ここで終わりにしましょう。お疲れ様でした。皆さん、バイバイ。